Yohanes 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dari ayat ini kita bisa melihat beralih, kata beralih. Dia sebutkan bahwa ada hari raya Paskah orang Yahudi. Jadi hari Paskah orang Yahudi itu ada setiap tahun. Jadi hari raya ini mau datang, mau ada, ya kan? Namun dia sudah tahu bahwa dia mau beralih. Kan dia tadi dari Allah menjadi manusia. Dia mau beralih lagi kepada Bapa. Dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia kembali kepada posisinya yang semula. Itu yang dimaksudkan di sini. Dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi di sini katakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Artinya dia tetap mengasihi murid-muridnya itu. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ada 12 muridnya. Semua dikasihinya. Tapi ada satu yang menjadi pengkhianat. Namanya Yudas Iskariot. Dia mengasihi Yudas itu, makanya dia tidak pecat berapa lama itu. Ini sudah 3,5 tahun. Dia mau Yudas itu bertobat. Dia tahu bahwa Yudas Iskariot itu sering mengambil uang kas mereka. Dia tahu itu karena dia adalah Allah. Namun dia masih sabar. Jadi kesabaran Tuhan itu memang ada. Namun ya kalau tidak bisa lagi diperbaiki, maka akan terjadilah yang seperti ini. Dia menjadi pengkhianat. Dia ketika dia mendengar, dia senantiasa juga mendengar firman Tuhan. 3,5 tahun dia mendengar firman Tuhan itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak berubah. Padahal Yesus menginginkan apabila orang mendengarkan firman Tuhan, harusnya dia berubah. Dia harus melakukan itu, mendengar dan melakukan firman. Tetapi Yudas Iskariot ini tidak melakukan firman itu. Dia berpenampilan seorang pengikut yang baik, namun dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Malah dia mencuri kas mereka. Tetapi Yesus sabar menghadapi dia. Dan dia memberikan pilihan kepada Yudas Iskariot. Demikian juga bagi kita sekarang, saudara, Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Dia telah berfirman, dia menyampaikan firman-Nya. Kita tidak dipaksa. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu, maka kita masih tetap berada di dalam kegelapan. Demikian juga Yudas Iskariot ini, dia tetap berada di dalam kegelapan sehingga ia dapat dirasuki oleh iblis. Nah, kita baca di sini, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Artinya iblis bisa masuk ke dalam dia. Kenapa? Karena dia mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya. Itulah yang terjadi kepadanya. Iblis bisa mempengaruhi dia. Ketika ia hanya menampilkan penampilan pengikut yang setia saja. Setia sampai hari-hari terakhir ini dia. Tidak lama, beberapa hari lagi. Dikatakan di sini tadi hari raya
Paskah itu mau ada. Hanya beberapa hari lagi sebenarnya ada Paskah itu. Dia sudah 3,5 tahun bersama-sama. Namun dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang tidak melakukannya, walaupun dia mengikut Yesus, dia masih tetap di dalam kegelapan karena dia tidak melakukannya, sama seperti Yudas Iskariot ini. Jadi artinya dia gampang untuk dipengaruhi oleh iblis. Karena dia masih di dalam kegelapan. Padahal Yesus sebenarnya datang untuk membawa terang. Dia adalah terang itu. Makanya Yesus mengatakan, terimalah terang itu. Supaya kegelapan tidak menguasaimu. Tetapi Yudas Iskariot ini hanya menjadi pendengar saja. Dan dia tidak melakukannya. Makanya Yesus mengatakan kalau apabila kita hanya menjadi pendengar, kita adalah orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau datang banjir, datang hujan, rubuhlah rumah itu. Jadi kalau iblis datang, maka kita tidak bisa bertahan. Karena kita tetap di dalam kegelapan. Tetapi kalau kita tadi menjadi seorang pengikut Yesus yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita adalah seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada banjir, ada apapun, kegelapan datang, dia tidak dapat menguasai kita. Makanya dikatakan kegelapan tidak menguasainya. Artinya ketika terang Allah itu ada di dalam kita, terang firman Tuhan itu ada di dalam kita, maka kegelapan, iblis itu tidak dapat menguasai kita. Namun apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot ini? Kuasa kegelapan membisikkan kepadanya rencana jahat. Dia dikuasai oleh iblis. Dia dikuasai oleh kegelapan itu. Karena dia tidak terang. Dia tidak menjadi terang. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi ini penulisan daripada Rasul Yohanes ini supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu sebenarnya ada di dalam tangan Yesus. Jadi kalau ada dia di dunia ini pun dia menguasai segala sesuatu. Kalau dia kembali juga kepada Allah sama saja sebenarnya. Namun dia tidak lama di dunia ini, saudara. Dia hanya ada di dunia ini selama 33 tahun. Sejak dia lahir sampai ia mati di kayu salib. Nah, sebagai manusia. Jadi dia sebagai manusia itu selama 33 tahun. Tapi setelah itu dia beralih kembali. Ya. Dia kembali beralih kepada Bapa, beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Artinya dia bangun ini bukan bangun dari tidur, dia berdirilah dia. Karena mereka tadi sedang makan, ya kan? Dia berdiri dia mengambil selai kain lenan. Dia berdiri, dia menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jadi Petrus ini sangat menghormati Yesus. Dia tidak layak untuk kakinya dibasuh oleh Yesus. Makanya dia berkata, kenapa seperti itu Tuhan?
kenapa engkau membasuh kakiku? Jadi dia tahu dirinya itu tidak layak sebenarnya. Makanya dia berkata begitu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi yang kubuat ini kau tidak tahu. Maksudnya sebenarnya Tuhan Yesus ini kalau dia mengajarkan sesuatu, ikuti aja lah. Jadi jangan banyak berdebat gitulah, jangan berbantah. Karena semua yang kulakukan ini adalah kebenaran, karena aku ini adalah Allah yang menjadi manusia, jadi tidak ada yang salah. Jadi kulakukan ini nggak ada yang salah. Memang kau tidak ngerti itu. Jadi artinya kita sebagai manusia ini banyak yang kita tidak tahu mengenai Allah. Jadi kalau Yesus telah berfirman, Allah telah berfirman, ya kita lakukan saja. Jangan kita mencari alasan atau membahasnya dengan tujuan untuk tidak melakukan firman itu. Itu sebenarnya. Jadi Yesus mengajar kita melalui kejadian ini supaya kita melakukan saja. Karena yang dilakukan Yesus itu sudah pasti benar. Hanya memang kita sebagai manusia yang sebenarnya kita sangat terbatas. Ya, ada juga pikiran, ya gimana ini seorang masterku, guruku mau mencuci kakiku. Memang itu secara manusiawi kita, itu sesuatu yang sudah tidak normal, tidak wajar. Tapi Yesus mengatakan di sini, kamu tidak tahu sekarang apa yang kuperbuat ini. Tetapi kau akan tahu nanti. Nah, jadi artinya kalau kita mendengar firman Tuhan, ya kita lakukan aja. Udah, kita kerjakan saja. Yang kita berbantah-bantah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Minta ampunlah. Ampunilah. Seperti itu aja. Lakukan ini, lakukan itu. Ikuti saja sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita baca firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya, luar biasa. Ini Petrus ini memang spontan sekali dia. Dia merasa yakin yang bilangnya itu benar. Jadi kita pun sebagai manusia ini sampai sekarang ini kadang-kadang kita bertahan dengan pendapat kita. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Wow. Langsung berat sekali itu, artinya hak warisnya diambil. Nggak dikasih sama dia. Kerajaan Allah itu tidak dikasih kepada dia. Terkejutlah Simon Petrus ini. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Jadi dia ketika dia diingatkan, nanti kalau kau tidak kubasuh, kalau aku tidak membasuh kakimu, kau nggak dapat apa-apa. Langsung dia, wah apa ini, ngeri kali ini. Padahal aku sebenarnya karena aku segan, karena aku merasa tidak wajar ini, aku sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, kakiku mau dibasuh, aduh. Nah, ketika Yesus mengatakan, kalau aku tidak membasuh engkau, kau tidak dapat bagian. Aduh, ini bagian. Aduh, ngeri kali lah kalau nggak dapat bagian nih. Ya, jadi memang karena kurang mengerti, tidak mengerti maksud Tuhan, makanya Simon Petrus itu mengatakan itu. Jadi kata
Petrus, udahlah, jangan hanya kakiku saja, tanganku juga. Jadi dia mau semuanya. Jadinya dia mau semuanya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi ada 12 orang mereka, jadi ada satu yang kotor. Jadi kakinya lah itu, dianggap itu kakinya. Ya, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, jadi kalau sekarang ini kita pikirkan, ini seperti dia sedang men-scanning ini, di-scanning kemana saja kakimu ini pergi sebelumnya ini. Dia bisa kemana saja. Ini kakinya ini sudah kemana ini. Nah, jadi dia tahu. Seperti scanning, lagi di-scan ini semua mereka, murid-muridnya ini 12 orang. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saling memperhatikan maksudnya. Ya bisa juga sekarang kita buat itu. Kita saling membasuh kaki saudara kita. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau kamu melakukan apa yang kuberikan contoh tadi, berbahagialah kamu. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi ini memang ada nubuatan saudara. Ya. Dalam kitab Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi dia mengkhianati aku. Itu sudah ada nubuatan dari dalam kitab Mazmur. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi maksud Yesus mengatakan itu sekarang kepada mereka, supaya mereka mengerti bahwa akulah dia, akulah yang datang dari sorga, akulah Allah yang menjadi manusia itu maksudnya. Jadi apa saja yang sudah kukatakan itu akan terjadi. Ini adalah satu pembuktian. Maksudnya apa yang kukatakan ya dan amin. Jadi aku tidak berkata-kata kosong maksudnya. Supaya kamu mengerti bahwa akulah dia. Artinya Yesus itu senantiasa memberikan pengajaran kepada mereka. Supaya mereka tahu mengenal Yesus lebih dalam. Dan mengenal dia bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu maksudnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Artinya nantinya begitu. Yesus akan mengutus murid-muridnya. Jadi kalau ada orang menerima murid-muridnya itu, orang yang dia utus itu, berarti itu menerima dia. Yesus berkata, barang siapa menerima aku, Yesus,
ia menerima dia yang mengutus aku, yang menerima Allah. Jadi kalau kita menerima Yesus, berarti kita menerima Allah. Jadi kalau orang yang tidak menerima Yesus, berarti ya dia tidak menerima Allah. Jadi banyak orang hanya tahu tentang firman Tuhan, hanya tahu tentang Alkitab. Dia punya pengetahuan, bisa bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, dia tahu, tapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimanapun pintarnya orang, kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak menerima Allah. Dia tidak menerima pencipta langit dan bumi, itu maksud Yesus. Jadi banyak orang ya mengatakan aku penginjil, aku tahu bahasa ini, bahasa itu. Tapi dia tidak melakukan firman ini. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi artinya kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak menerima Dia, tidak menerima firman itu, dan melakukannya, maka sebenarnya kita tidak menerima Allah. Jadi kalau hanya dijadikan sebagai pengetahuan Alkitab itu, dan tidak melakukannya, ya sama saja. Kita tidak menerima Yesus. Kita tidak menerima Allah. Jadi jangan kita menganggap diri kita itu memiliki hubungan dengan Allah kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Kita harus menerima Yesus itu. Jadi itulah yang diajarkan di sini saudara. Di ayat ini tadi, di ayat 20 ini, Yohanes 13 ayat 20. Barang siapa yang menerima orang yang kuutus, artinya orang-orang yang telah diutus Yesus, yaitu para rasul. Para rasulnya itu adalah 11 muridnya yang lain. Dan itu telah menulis Injil. Itu. Jadi artinya dari situ kita bisa melihat, mengenal siapa Yesus itu. Jadi siapa yang menerima para rasul itu, ajarannya itu, kesaksiannya itu, berarti sudah menerima Yesus. Siapa yang sudah menerima Yesus itu, berarti sudah menerima Allah. Jadi kalau sebaliknya, kalau kita tidak menerima Yesus, berarti kita tidak menerima Allah. Itu dia. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi dia sebenarnya terharu. Dia bukan karena takut dia terharu saudara. Sebenarnya dia kasihan. Terharu dia, aduh. Sudah kuajar kau 3,5 tahun Yudas, tapi kau tidak berubah. Kau tidak mau berubah. Kau masih mau hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak mau menerima terang itu. Kamu tidak mau melakukan firman Tuhan. Makanya dia terharu, bukan dia karena takut dia mau disalibkan. Enggak. Kalau tidak ada Yudas pun, dia tetap disalibkan. Karena itu sudah ada di dalam nubuatan para nabi bahwa Yesus itu akan mati. Jadi dia terharu di sini saudara, bukan karena dia takut. Tapi dia terharu karena dia sudah mengajar murid-muridnya itu. Siang dan malam mereka bersama. Dia sudah menyampaikan semua kebenaran firman Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan itu tidak memberikan paksaan, tidak memaksa, memberikan pilihan. Sama seperti orang-orang yang meninggalkan Yesus ketika ia memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Artinya 5.000 orang laki-laki itu kalau ada istrinya dan anaknya ya kira-kira 10.000 orang meninggalkan dia. Itu tidak masalah sama dia. Karena dia beri pilihan, kamu mau ikut aku atau tidak.
Kalau ikut aku ini syarat-syaratnya. Kamu harus memakan dagingku dan minum darahku. Karena ketidakmengertian mereka, mereka salah mengerti. Mereka pikir bahwa mereka disuruh untuk makan daging yang sebenarnya. Sebenarnya itu adalah satu kiasan saja disampaikan oleh Tuhan Yesus. Seandainya mereka tidak langsung pulang, mereka bertanya, apa itu sebenarnya? Tuhan, kami tidak mengerti. Baru mereka akan mendapatkan jawabannya, karena di ayat sesudahnya itu Yesus mengatakan yang kumaksudkan ialah roh dan hidup. Artinya siapa yang tidak menerima Roh Kudus, kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi siapa yang menerima Roh Kudus, artinya makan dagingku dan minum darahku, kamu akan menerima hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup dalam dirinya, memiliki hidup yang kekal. Jadi itu maksudnya sebenarnya, namun orang tidak mengerti pada saat itu, dan karena kekerasan hati mereka, disitulah Yesus melihat keras hati mereka. Mereka langsung pulang. Tidak sabar, mereka tidak tanya, sudah menganggap bahwa Yesus itu salah. Hampir-hampir terjadi kepada Petrus ini tadi. Janganlah, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Keras juga dia kan? Tipenya itu. Namun setelah Yesus mengatakan, ya kalau kau tidak kubasuh, nah, kau tidak dapat bagian. Artinya kau tidak akan memiliki kerajaan Allah lagi, ya. Langsung tobat dia. Jadi kalau Yesus, Tuhan kita, memperingatkan kita, kita harus langsung bertobat, saudara. Sampai saat ini, saudara, Yesus itu ada. Dia adalah roh kebenaran itu. Yesus mengatakan, aku akan mengirim kepadamu, mengutus kepadamu roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu akan menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi roh kebenaran itu kalau dia mengingatkan kita, dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Nah, kita langsung bertobat sajalah. Kalau kita lihat itu salah, ya langsung bertobat. Sebenarnya itu keinginan Tuhan. Sama seperti yang diinginkannya kepada murid-muridnya ini. Hanya satu orang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, udah parah. Karena dia berada dalam kegelapan. Dia tidak mau melakukan firman itu. Jadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu artinya dia tinggal di dalam kegelapan. Sehingga kalau iblis mempengaruhi hidupnya, dia bisa. Sehingga ia menjual Yesus. Padahal sebenarnya kalau nggak dia yang melakukannya juga tidak masalah itu. Makanya Yesus mengatakan, celakalah dia yang melakukannya. Sebenarnya ya tanpa dia pun ya itu rancangan itu, nubuatan itu pasti terjadi. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi yang dimaksudkan murid yang ada di dekatnya itu adalah Yohanes. Jadi Rasul Yohanes inilah yang dekat dengan dia. Dan satu lagi yang dekat dengan dia adalah Yudas Iskariot itu. Yudas Iskariot itu sebelah kiri, dia sebelah kanan. Yudas Iskariot ini adalah bendahara, orang yang dipercaya sebenarnya itu, tapi dia tidak mau bertobat dia. Dia bendahara dari keuangan mereka atau apapun lah, ya. Karena ditulis di dalam kita dia adalah bendahara, ya itulah dia. Nah,
Artinya kalau orang yang memegang uang itu sebenarnya orang yang dipercaya. Dan sesudah menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Kan? Jadi dia kerasukan iblis jadinya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya udah, silakan. Let's go. Please. Kamu tidak mau berubah lagi. Oke. Saya tidak akan paksa. Yesus tidak pernah memaksa orang. Silakan, itu pilihanmu. Jadi kita tahu ya prinsip-prinsip Tuhan itu. Nah, melalui ini kita tahu bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu. Bagaimana aturan-aturan kerajaan Allah itu. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Jadi orang bisa saja dia menjadi orang yang bernama pengikut Yesus secara KTP. Bisa juga dia masih tinggal dalam kegelapan. Dan Yesus tidak memaksa itu up to you. Terserah padamu. Yesus Tuhan kita memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Bahkan ketika ada 10.000 orang meninggalkan dia pun tidak bermasalah sama dia. Karena dia sebenarnya benar-benar mau memberikan anugerah. Namun kalau kamu tidak menerima anugerah itu, ya itu pilihanmu. Jadi dia berikan pernyataan ini kepada Yudas Iskariot ini, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Just do it. Nah, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Mereka nggak ngerti apa itu. Jadi yang ngerti ini, yang mengerti ini adalah yang ada di sebelah kanan tadi. Yohanes tadi, karena dia sudah dengar dari Yesus. Kalau aku mencelupkan roti ini dan ku kasih sama dia, itu orangnya. Jadi rahasia-rahasia Tuhan Yesus ini banyak disimpan oleh Rasul Yohanes. Makanya para penatua di masa itu, di tahun 80-an itu, meminta kepada Rasul Yohanes untuk menulis Injil Yohanes ini. Untuk menulis ini, kesaksiannya tentang Yesus itu yang sebenarnya. Karena rahasianya yang akurat ada sama Rasul Yohanes. Makanya kalau kita mau mengenal Yesus, mari kita membaca Injil Yohanes ini. Disitulah kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Karena lebih dalam dia. Ya, ini saja tadi hanya mengenai siapa orangnya yang akan mengkhianati dia, hanya dia yang tahu, nggak ada yang lain. Ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Bayangkan, hari sudah malam pun, karena sudah dia kerasukan iblis, dia pergi. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, artinya udah selesai. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Artinya sudah pas ini. Sudah pas ini. Kejadian lah ini maksudnya. Dia mau beralih dari dunia ini. Ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi artinya akan mempermuliakan Allah itu dengan segera ketika ia
telah disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari kubur. Disitulah dia mempermuliakan Allah itu. Itu maksudnya, dia mau menyampaikan, mempertontonkan kepada manusia bahwa Allah itu dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Makanya Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Nah, itulah yang menjadi pernyataannya sebelumnya, dan itu dibuktikan dengan apa yang akan terjadi nantinya. Dan itu sudah terjadi, sudah. Jadi, aku menyerahkan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Dia bangkit dan bangkit kembali dari antara orang mati. Dari dalam kubur dia keluar. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dia beralih kepada Bapa. Jadi semua yang disampaikan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Jadi kalau kita menerima itu, kita menerima Yesus, menerima firman-Nya itu dan melakukannya, maka kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Ayat 33, hai anak-anakku. Nah, ini ya, dengar ya, kita lihat Yudas Iskariot sudah pergi. Sebelumnya Yesus tidak berkata, hai anak-anakku. Jadi dari sini sudah dikunci. Sudah dikunci bahwa semua yang 11 orang itu menjadi anak-anak Allah. Walaupun mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Memang nanti itu akan jadi itu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 itu terjadi turun Roh Kudus atas mereka. Disitulah pengesahan mereka menjadi anak-anak Allah. Maka mereka nanti tidak akan berbuat dosa lagi. Mereka sudah di dalam Tuhan ada di dalam mereka. Itulah yang terjadi di kemudiannya. Dan Yesus sudah mengatakan kepada mereka, hai anak-anakku. Artinya, murid-muridnya itu adalah anak-anaknya dan dia adalah bapa mereka. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus. Yesus itu adalah bapa kita. Bukan yang lain. Bukan bapak-bapak gereja. Bukan. Yang jadi bapak kita hanya satu. Makanya Yesus mengatakan, jangan ada bapamu di bumi. Hanya satu bapamu. Hanya Yesus bapak kita. Bukan yang lain. Ya, kita pikir semua bapak-bapak kita. Enggak, yang lain enggak. Hanya Yesus bapak kita. Karena hanya Yesuslah firman itu. Hanya dialah Allah yang menjadi manusia. Bukan bapak-bapak gereja. Bukan. Yang kalau apa yang dikatakan bapak gereja ikuti saja walaupun salah. Enggak, jangan. Kita hanya menuruti Yesus. Menuruti apa katanya yang benar. Jadi semua pengajaran sebenarnya harus berpedoman kepada apa kata Yesus. Bukan apa kata bapak gereja. Jadi kalau Yesus sudah berkata begini, itulah rule-nya. Itulah garisnya, itulah aturannya, itulah hukumnya. Dan semua hukum yang akan dilakukan setelahnya harus berpedoman kepada hukum yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Di sini dikatakan, hai anak-anakku. Artinya, kita ini adalah anaknya. Dia adalah bapak kita. Yesus adalah bapak kita. Hai anak-anakku. Ini Yesus mengatakan ini. Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi dia beralih. Maksudnya sebenarnya bukan pergi ke suatu tempat. Seperti kita ini dari sini ke tempat yang lain. Bukan, artinya beralih. Beralih dari dunia yang bisa dilihat kepada yang tidak bisa dilihat. Beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa.
Jadi bilang nanti, siapa lagi Bapak itu? Itulah. Jadi Allah itu tidak bisa kita hitung-hitung ada Bapa ini. Tidak seperti itu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengambil rupa saja. Kenapa diambil rupa sebagai manusia? Hanya untuk bisa seperti ini tadi, menyampaikan apa kebenaran, apa yang harus dilakukan, bagaimana itu kerajaan Allah. Dia mau mengajari. Jadi bukan hanya mati di kayu salib aja, dia tidak. Dia mengajar ini yang baik, ini yang benar, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Sampai murid-muridnya ini dibersihkan. Dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oke. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itulah yang membersihkan kita. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan itu dan kita melakukannya, kita semakin dibersihkan, disucikan. Dari sini kita bisa melihat Yesus itu sudah semakin terang benderang, dia mengatakan, hai anak-anakku. Jadi dia adalah Bapa itu. Jadi dia menjadi manusia ini tadi hanya untuk mengajar supaya kita menjadi bersih. Setelah kita bersih, kita layak menjadi baik Allah. Itu maksudnya. Kita bersihkan dari hari ke hari seperti kita ini bersihkan. Setelah Yesus Tuhan kita melihat bahwa kita sudah benar-benar bersih, layak untuk bisa menjadi baik Allah, maka Roh Kudus turun atas kita. Sebenarnya itu prosesnya. Maka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 itu Roh Kudus turun atas mereka, atas murid-murid. Jadi penyelamatan itu bukan hanya yang itu aja, yang di kayu salib itu. Penyelamatan itu adalah dia firman juga, berfirman, pengajaran ini. Artinya pengajaran inilah yang membuat orang mengerti apa yang benar, apa yang salah. Jadi setelah kita diajar, maka kita akan menjadi orang yang benar. Kita dibersihkan. Jadi setelah kita nanti dibaptis dengan Roh Kudus, kita berkuasa. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran. Setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan bahwa anak-anak Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi bukan kekuatan kita sendiri itu nanti yang membuat kita mampu untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Tidak. Tapi Roh Tuhan, benih ilahi yang sudah ada di dalam kita, itulah yang memberikan kepada kita kuasa. Kan Yesus mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita bisa bersaksi, menjadi saksi yang benar. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita berbuat dosa? Ya sama aja. Dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi itu benih ilahi artinya Roh Kudus. Ya, tetap ada di dalam dia, tetap. Jadi dia tidak keluar masuk lagi. Ya, sebelumnya mereka memang sudah menerima Roh Kudus itu juga waktu mereka dihembuskan. Tapi itu hanya sementara, itu hinggap sama seperti kepada para nabi-nabi. Ya, para nabi yang zaman dulu itu. Dia tidak tetap. Makanya Daud mengatakan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Nah, jadi itu bisa diambil kembali. Tapi yang diberikan kepada murid-murid Yesus itu
Tetap. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Artinya karena benih ilahi itu, Roh Kudus itu tetap. Ya, kita lihat ya. Kita sudah mengerti ini. Bahwa kita adalah bait Allah. Roh Kudus ada tetap di dalam kita. Yesus ada tetap di dalam kita. Kita tidak dapat berbuat dosa. Karena kita sudah lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Hanya orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Lahir dari air dan roh. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah lahir dari roh. Baptisan air adalah tanda pertobatan. Tapi baptisan roh itu artinya lahir dari Allah. Ya, yang dimaksudkan di sini benih ilahi masuk. Jadi tetap ada di dalam kita. Ketika benih ilahi, roh Allah, Allah sendiri, ya, Allah sendiri, roh Allah sendiri, makanya kita dipanggil jadi anak-anak Allah. Tetap ada di dalam kita. Sehingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus hidup di dalam kita. Tidak mungkin lagi kita dapat berbuat dosa. Makanya Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi sendiri yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Kita adalah baiknya Yesus, kita adalah baiknya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Yesus sama saja tuh. Roh Allah itu Allah sendiri. Tidak beda itu, sama. Karena tidak pernah terpisah Yesus dengan Allah, Roh Kudus dengan Allah tidak pernah terpisah, sama. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita, ya, benih ilahi. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Tetap itu artinya tidak keluar masuk lagi. Beda dengan yang Roh Allah yang hinggap kepada para nabi. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita sebagai anak-anak Allah diberikan perintah oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, supaya kita saling mengasihi. Jadi itu telah disampaikan oleh Rasul Yohanes juga di sini. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 itu dan ke-10 tadi. Di ayat 10 katakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ini dikunci sama dia. Jadi orang yang tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah. Ya, Yesus sudah mengatakan ini. Perintah baru, saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini sebenarnya. Jadi kalau kita di dalam TikTok ini banyak yang berdebat-debat, saling marah, saling menghina, saling ini. Ini adalah ukurannya. Ukurannya. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Murid-murid Yesus berbeda. Ya. Mereka saling mengasihi. Kalau tidak saling mengasihi saja, hanya memperdebatkan ajaran orang, doktrin di sini, doktrin sana. Menurut ini, Sabelius, Irenaeus, ini apa itu? Kenapa enggak belajar kepada Yesus saja? Kenapa pengajaran itu? Apa mereka lebih tinggi daripada Yesus? Mereka bukan Yesus. Mereka bukan firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi yang kita
tinggikan sebenarnya dalam apapun yang kita katakan adalah Yesus. Bukan menurut ini, menurut Irenaeus, Tertullianus, dan lain-lain lah itu semuanya. Ngapain ini itu? Kan sudah ada doktrin Yesus. Ini di Alkitab ini. Di Injil Yohanes ini. Dan ini akurat karena Yohanes itu adalah orang yang paling dekat. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Doktrin inilah yang kita pakai. Jangan kita meninggikannya. Orang-orang yang baru lahir 200 tahun kemudian, 300 tahun kemudian baru lahir. Kita perdebatkan, kita saling menghina. Ngapain itu? Janganlah. Jadi di sini dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tetapi kalau kita saling berdebat, saling menghina, di situ hanya mempertahankan pendapat orang-orang yang bukan Yesus, apakah kita saling mengasihi? Yesus sudah menyampaikan ini. Dan Rasul Yohanes mengatakan ada tandanya anak-anak Allah itu dan anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu adalah orang yang tidak mengasihi saudaranya. Jangan kita, oh ini kami lebih hebat. Ajaran ini kami, ajaran itu. Jangan, itu salah. Kita adalah murid Yesus. Bukan murid orang lain. Kita adalah murid Yesus. Maka pengajaran Yesuslah yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jadi memang ini tanda tanya terus. Kemana dia pergi? Memang itu kan dia artinya dari dunia kepada Bapa. Alamnya sudah beda, itu maksudnya sebenarnya. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Artinya sekarang nggak bisa kau. Kamu masih perlu kamu ada di sini untuk jadi saksiku. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, inilah jaminan kepada Petrus. Kamu akan mengikuti aku kelak. Sekarang nggak bisa. Belum waktunya Petrus. Ayat 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini luar biasa ini. Petrus ini. Mungkin Petrus ini mungkin besar badannya. Jadi, wah, dia mau pasang kekuatannya. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi ini juga salah satu bukti daripada kebenaran Tuhan Yesus. Itu terjadi kepada Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Makanya dia sudah peringatkan di sini. Di sini sudah dia peringatkan sebelum. Kamu jangan, ya kalau kata kasarnya itu, kau jangan sok lah. Kau belum melihat kebenarannya. Kalau nanti benar-benar kau mau ditangkap, ya kau akan menyangkal aku. Jadi apa yang terjadi memang benar. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu terjadi. Dan inilah yang semakin
menguatkan murid-muridnya. Apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Jadi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara, bukan hanya pendengar saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita harus lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.